Oke, jadi pada video kali ini kita akan mengerjakan problem 5.8, di mana di sini diperlihatkan transaksi dari Village Tennis Shop, kemudian diinstruksikan yang pertama itu membuat jurnal untuk transaksi Aprilnya menggunakan periodic inventory system. Nah, kita ketahui bersama bahwa dalam perusahaan dagang ada dua metode pencatatan, di mana yang pertama itu metode perpetual dan yang kedua ada metode periodic system. Nah, pada soal ini kita disuruh untuk menjurnal menggunakan menggunakan periodic system, yaitu sistem di mana pencatatannya atau jurnalnya tidak menggunakan nama akun inventory. Sehingga untuk sehingga eh, kekurangan dari metode pencatatan ini ialah bahwa inventornya itu tidak dapat diketahui secara langsung. Tetapi metode ini kita harus mengecek secara langsung jumlah dari inventory kita itu pada akhir bulan. Sehingga untuk jurnalnya itu seperti ini, di mana pada April 1 membeli raket dengan harga 860 terms 3% dalam 10 hari dan batasnya 30 hari. Di mana ketika kita menggunakan perpetual system, maka jurnalnya akan yang di debit adalah inventory. Sedangkan di sini yang di debit ialah purchases, yaitu nama akun baru yang khusus untuk periodic system saja. Sedangkan untuk kreditnya tetap sama, yaitu accounts payable, sebagai menandakan bahwa pembeliannya dilakukan secara utang. Kemudian em, freight kemudian untuk transaksi keenam ada kita membayar paid freight on Hingis purchases sebanyak 74. Jurnalnya seperti ini. Kemudian dan saya kira teman-teman bisa melihatnya di sini. Dan jika dan untuk memastikan bahwa debit dan kreditnya setara, saya jumlahkan di sini. Dan tentu saja tidak perlu kita tulis karena ini hanya untuk mengecek apakah jumlah debit dan kreditnya itu seimbang. Kemudian di instruksi B, kita disuruh untuk membuat buku besar dengan menggunakan format T-accounts. T-accounts itu sendiri seperti ini, di mana sesuai namanya, buku besarnya berbentuk T dan memasukkan beginning balance dalam buku besar dan mempostnya mempost transaksi April ini ke dalam buku besar tentunya. Untuk beginning balance-nya kita bisa lihat di sini. Yang pertama ada case-nya, kemudian yang inventory juga ada beginning balance-nya. Nah, kalau kita lihat di sini, eh, transaksi-transaksi ini tidak mempengaruhi dari inventory-nya. Nah, kenapa? Sama seperti yang saya bilang tadi bahwa untuk metode periodik, maka eh, maka inventory-nya tidak dapat kita ketahui secara langsung melalui jurnal, dan di jurnal ini tidak menyinggung dari inventory itu sendiri, sehingga jumlahnya hanya diketahui eh, ketika akhir bulan atau awal bulan, dan tentunya awal bulan itu tentunya nilainya itu dapat kita ketahui dari akhir bulan sebelumnya, sehingga untuk inventory-nya tidak terjadi transaksi-transaksi eh, yang ada di bulan ini. Kemudian untuk
akun-akun yang lainnya yang beginning balance-nya itu ada apa lagi ya? Oke, sepertinya hanya ada cash, inventory. Oh ya, ada owners capital ternyata di sininya sebanyak 4.200. Kemudian ya ada 3 akun saja. Kemudian untuk pos transaksinya juga seperti biasa, bisa teman-teman lihat seperti biasa. Bel bel ini singkatan dari balance atau saldo, akhir saldonya. Ini gunanya untuk supaya kita dapat mengetahui jumlah saldonya di mana, apakah posisinya ada di posisi normal akunnya apa tidak begitu. Dan kemudian kemudian kalau kita lihat di sini, kemudian instruksi C-nya disuruh untuk membuat trial balance untuk bulan April 30 2020. Dan trial balance-nya juga cukup mudah, di mana di sini kita lihat seperti ini. Kita tinggal masukkan jumlah akhir balance atau saldo tadi ke dalam trial balance-nya dan menyesuaikannya sesuai dengan posisi normal akunnya yang ini. Dan tentunya jumlah normalnya itu, debit dan kreditnya itu 6.488. Oke, kemudian di instruksi D kita disuruh untuk membuat income statement hanya sampai gross profit dengan assuming inventory pada akhir bulan itu 2.140. Nah, di sini ditambahkan info khusus sebanyak 2.140 karena ini artinya bahwa secara mungkin kalau kita secara real di dunia nyata, maka kita mengeceknya ini dan yang kita dapati jumlah inventory-nya itu ada senilai 2.140. Jadi di D ini ditambahkan informasi khususnya. Oke. Jadi kemudian bagaimana cara kita mencari income statement-nya menggunakan, dan income statement hanya pada sampai gross profit-nya itu bisa kita lihat di sini. Nah, karena berhubung yang ini yang wait, hmm, ya. Nah, berhubung untuk income statement-nya sendiri, kalau sampai gross profit itu cukup mudah. Kita tinggal mengurangkan sales revenue-nya dari, tentunya kita dapat dari sini. Kemudian, nah, yang susah itu mencari cost of goods sold-nya untuk periodic system ini. Karena kalau kita jabarkan yang warna biru ini, maka akan kita dapati seperti ini. Nah, wait, zoom. Nah, nilai dari cost of goods sold-nya ini didapat dari yang pertama itu jumlah inventory pada awal bulan. Dan tentunya informasi itu dapat kita lihat di uh, sini, yaitu sebanyak 1.700. Dan kemudian untuk akun lainnya seperti purchase, purchase itu purchase, kemudian purchase return and allowance, purchase discount. Mungkin teman-teman bisa melihatnya di buku yang dibagikan oleh dosen atau e-book yang dibagikan oleh dosen teman-teman sekalian. Dan untuk strukturnya itu seperti ini, di mana purchase return dan purchase diskon itu mengurangi. Kenapa mengurangi? Karena kan
Biaya dari cost of goods sold itu kan HPP dari barangnya. Nah, kemudian kalau barangnya dikembalikan atau terjadi diskon tentunya mengurangi nih dari harga barang tersebut. Sehingga di sini dikurangkan. Kemudian pembeliannya kita kurangi di sini jadi net pembelian bersihnya itu 1.672. Kemudian kita tambahkan freight in dan sales return and allowance. Nah, kenapa? Karena freight in ini atau biaya pengantarannya kita masukkan ke dalam biaya barangnya. Kemudian untuk dan kemudian kalau terjadi sales return atau pengembalian barang, maka tentunya harga barang yang ada di kita itu kembali naik lagi. Jadinya kita tambah di sini. Kemudian kita tambah, jadilah cost of goods purchased. Dan terakhir yaitu nilai dari eh, kita tambah kita tambah inventory awal tadi dengan cost of goods purchases. Cost of goods purchase-nya jadilah cost of goods yang tersedia untuk dijual dan kemudian kita mengecek pada akhir bulan dan ternyata persediaan kita tersisa barangnya yang senilai 2.140. Kemudian kita kurangkan ya, yaitu 3.496 dikurangi 2.140 jadilah cost of goods sold-nya yaitu 1.356. Nah, jumlah inilah yang kemudian kita masukkan ke sini yang kemudian dikurangkan yaitu kemudian dikurangi 2.100 dikurang 1.356 jadilah gross profit senilai 744. Oke, jadi itu saja. Terima kasih.